الدارين آمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن Maryam. Laqad kafara, benar-benar kufur. Siapa alladzina, orang-orang, qalu, yang berkata, siapa alladzin, innallaha, sesungguhnya Allah, huwa, yaitu Allah, itu al-masihu, Isa al-Masih, ibnu Maryama, yang merupakan putra Maryam. Sabako, telah lalu, apa misluhu, contohnya, laqad kafaral ladzina qalu. Al-Qur'an itu sesuatu yang sebuah literatur ilmu yang pasti, ya. Dan semua arahannya itu repetitif, berulang-ulang. Ini menjadi satu tujuan pokok untuk memberikan suggest pada pembacanya, untuk memberikan sugesti pada pembacanya bahwa apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an itu supaya menjadi pegangan, cek mancek. Haka Al-Qur'an itu banyak sekali penuturan yang diulang, jadi hikayatnya diulang, kemudian nilai daripada hikayat tersebut juga diulang. Seperti orang-orang yang mengatakan bahwa innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Ayat ini juga ada di dalam surat sebelumnya, di dalam surat Ali Imran ada, di dalam surat An-Nisa ada, sekarang di dalam surat Al-Maidah juga ada. Pengulangan seperti ini memberikan memberikan sebuah penekanan bahwa kalimat seperti itu jangan sampai terucap. Atau di sini Allah memberikan tanda kepada orang-orang yang beriman ketika ada orang yang mengatakan innallaha huwal masihu ibnu Maryam, bahwa Tuhan itu adalah Al-Masih putra Maryam. Berarti orang itu adalah kufur, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, mengingkari kebenaran Allah. Sabako, telah lalu, apa misluhu, perumpamaannya, laqad kafaral ladzina qalu. Waqala, dan berkata, lahum, waqala, dan telah berkata, lahum, pada alladzin, siapa al-Masihu, Nabi Isa, berkata, ya Bani Israil, wahai Bani Israil, a'budu, menyembahlah engkau, Allah, pada Allah, Robbi, yang menjadi Tuhanku, wa rabbukum, dan menjadi Tuhanmu. Bahkan di saat Nabi Isa masih hidup, masih ada, Nabi Isa berkata kepada kaumnya, kepada kaum Bani Israel, dikatakan bahwa sembahlah Allah, yang menjadi Tuhanku juga menjadi Tuhanmu. Ngeyel jian. Mereka tetap mengatakan innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Karakternya memang seperti itu. Punya sudah diselamatkan, dikasih anugerah gitu ya. Ini pembelotannya tetap enggak hilang, ya. Pembelotannya tetap enggak hilang. Jadi ya seperti itu kaum Bani Israel. Mereka mengklaim sebagai keturunan daripada Nabi Yakub, dan memang dalam banyak di Al-Qur'an sendiri memang yang disebut, ya, dalam sejarah Islam sendiri, yang tertutur di dalam Al-Qur'an
Bani Israil itu memang sebutan untuk anak-anak Nabi Yakub. Ya. Jadi tapi kemudian di sini ada yang ya ada golongan-golongan yang kemudian memanfaatkan hal itu gitu. Jadi sebutan Bani Israil ini memang tidak salah bahwa itu sebutan untuk keturunan Nabi Yakub. Tapi tentu saja Israiliyah yang sekarang saat ini terjadi, dan sudah dilakukan penelitian bahwa Israel yang disebut di masa modern ini bukan hanya Israelnya, tapi juga agama yang mereka sebut dari nama salah satu putra Nabi Yakub, yaitu Yahuda. Itu bukan lagi ajaran yang sama dengan masa lalu, tapi sudah dirubah isinya. Pada saat Nabi Isa masih ada, kaum Bani Israil juga diberikan pengajaran bahwa ayo sembah Allah yang merupakan Tuhanku juga Tuhanmu. Fa inni, maka sesungguhnya aku itu abdun, seorang hamba. Walastu, dan tidak ada aku itu biilahin, dengan Tuhan. Jadi Nabi Isa juga sudah menyatakan hal itu. Innahu, sesungguhnya sya'an, itu man, adapun orang yusyrik yang menyekutukan siapa man billahi, dengan Allah, fil ibadati, di dalam pengabdian, di dalam ibadah, wairohu, pada selain Allah. Faqad harrama, maka benar-benar mengharamkan. Faqad harrama, maka benar-benar mengharamkan siapa Allahu, Allah, alaihi, atas man, al jannata, pada surga. Mana, artinya mencegah siapa Allah, hu, pada man, ayyadkhula, pada untuknya masuk siapa man, ha, pada jannah. Sudah pasti, mereka yang mengatakan ada Tuhan selain Allah, mereka yang mengatakan bahwa Al-Masih ibnu Maryam itu adalah Tuhan, nah, jelas menyekutukan Allah. Innahu may yusyrik billah, mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, dan diharamkan bagi mereka surganya Allah. Wa ma'wahu, adapun tempat menetapnya man itu annaru, neraka. Wa malidz zalimina, dan tidak ada itu bagi orang-orang yang zalim min angsorin, adapun dari pencegahan atau penolong gitu ya. Adapun dari penolong, zaidatun, adapun min itu zaidah. Yamnauna, artinya yang mencegah siapa ansor, hum, pada zalimin, min adabillahi, dari siksa Allah. Siapapun yang zalim tidak akan lepas dari siksaan Allah. Jangan mengira bahwa kezaliman itu adalah kemenangan. Yang namanya kezaliman itu pasti dibalas, dan balasan bagi orang-orang yang zalim ini sesuatu yang tidak bisa ditolong. Ketika balasan itu datang, nggak ada siapapun yang bisa menolong. Ini sudah pasti. Nah, menungso nih kadang-kadang sekali dolim, lho kok sing didolimi menengae. Nah, ditambahi maneh kedolimannya, ditambah lagi kedolimannya, perasaannya wonge gak bales. Padahal ada balasan Allah di situ. Nih, ada balasan Allah di situ. Kita nggak usah berbicara yang besar-besar ya. Hal kecil saja, misalkan kita terbiasa naruh uang sembarangan. Uang pada dolim nih, gone duit miskine nang dompet, didekek sembarangan. Lho, gak ono sing njugo. Meneh didekek kono maneh. Meneh didekek kono maneh, jarene sing ini kan dolim. Dolim itu bukan hanya sekedar kita menyakiti orang lain, tapi kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu sudah pasti kedoliman. Kalau balasannya tidak langsung, berarti diwet-wet mbek Gusti Allah.
balasannya diuwet-uwet. Ya, contohnya itu tadi. Contohnya sifat cerobohnya manusia, itu kan kedoliman. Suwe-suwe jarene sing delok, iku lho mesti ndakek dhuwit nang kono. Akhirnya hilang duitnya. Yo mbok ilang, mbok kesapu, mbok ono sing jupuk. Nah, seperti itu kira-kira balasan kedoliman. Itu kan skopnya kecil ya, skopnya kecil. Kalau dalam lingkup yang lebih besar, otomatis balasannya juga akan besar. Seperti yang terjadi pada kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel itu punya kisah yang cukup panjang ya. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa kaum ini terselamatkan dari peristiwa besar itu sampai beberapa kali gitu ya. Diutuslah seorang rasul, kemudian diingkari. Ya. Lagi diselamatkan lagi, diutus seorang rasul, dijak berjuang. Di masa lalu kisahnya kan seperti ini, yang dikisahkan di akhir surat Ali Imran itu mengenai perjalanan Nabi Musa bersama kaum Bani Israel ketika menyelamatkan kaum ini dari angkara murkanya Fir'aun. Setelah itu diutuslah, oh ya, ini juga dikisahkan lagi di dalam surat Al-Maidah ya, beberapa ayat sebelumnya. Dikisahkan ketika hendak masuk ke negeri Syam, ke Baitul Muqaddas, ya, yang saat ini kita saksikan ya tanah Palestina itu. Ketika hendak masuk ke negeri Syam, karena zaman dulu jadi satu ya. Syam itu jadi satu, itu termasuk Palestina, Lebanon, Yordan, Mesir, dan Syria, itu jadi satu. Sampai akhirnya kemudian diciptakanlah adu domba oleh siapa? Oleh Britania Raya, oleh orang-orang Inggris. Nah, pada masa Nabi Musa itu masih jadi satu. Ada perintah dari Allah untuk mengajak kaum Bani Israel yang selamat ini diajak untuk berjuang melawan Tolut ya, melawan raksasa yang bengis. Jadi di kisahnya kan seperti itu. Mereka orang-orang pengecut, nggak mau, nggak berani. Padahal dijanjikan oleh Allah kalau misalkan mau, ini kan disebut Baitul Muqaddas, Ardil Muqaddas, satu bumi yang dijanjikan kemakmurannya. Tapi mereka nggak mau, sampai akhirnya di dalam kisahnya, kisahnya panjang ya, seperti itu karakternya, kisahnya panjang, kemudian orang-orang bengis itu dikalahkan, ya, berhasil dikalahkan oleh Nabi Daud, kemudian kembali Bani Israel ini berada di bawah perlindungan Nabi Sulaiman. Belot lagi ya, terus seperti itu. Padahal mereka ini selalu berada dalam pembuangan. Karena kalau sudah mulai nanti kalau sudah dikasih kekuasaan, ya seperti yang dikisahkan bersama-sama dengan Nabi Musa itu, diceritakan bahwa tongkat Nabi Musa itu bisa mengeluarkan air ketika kaum Bani Israel ini kehausan, nggak bisa minum. Dianugerahkanlah air, nggak cukup, masih lapar. Nah, diturunkanlah timun ya, ada buah timun. Terus habis itu masih kurang lagi, minta sayur mayur. Maka kemudian ada istilahnya kaum Bani Israel itu dikutuk. Nah ini pada ayat yang sebelumnya, wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Orang-orang Bani Israel ini karena lek wis dikei iku jek kurang terus, nggih. Maka mereka dikutuk menjadi monyet dan babi. Apakah benar-benar secara fisik mereka menjadi monyet dan babi, atau kemudian karakter ini menjadi satu bentuk karakter seperti itu, karakter rakus, ya. Jadi nggak cukup, sudah ditumpangi. Nah zaman dulu kejadiannya juga seperti itu. Sekarang banyak orang yang mulai, ya, baru sekarang mulai ada yang bertanya. Itu kalau orang Palestina disuruh mengungsi, kemudian negara-negara Arab disuruh menerima para pengungsi itu, padahal Palestina itu kan tempatnya nih. Mestinya kan berarti kan kalau sampai orang Palestina itu keluar dari tanah Palestina, berarti kan diusir ya, ada pengusiran. Ini kan nggak boleh sebenarnya. Inilah alasan kenapa
negara-negara Arab tidak mau menampung awal-awal perang kemarin ya, nggak mau menampung. Tapi negara-negara tetangga itu siap untuk mengirim pasukan. Nggak mau kalau menampung. Tujuannya apa? Biar tanah Palestina ini tidak dimasuki oleh orang-orang Israel. Tapi kemudian ya karena kemanusiaan segala macam, dan harusnya sih kan sudah ada perdamaian dunia ya, ada PBB itu mestinya yang bisa menjadi tengah-tengah gitu. Dan di saat apa namanya sudah hancur semuanya masih dihancurkan lagi, si kurang ya karepil ya, memang seperti itu karakternya. Berikutnya, wa malidz zalimina min ansor. Laqad kafara, benar-benar kufur siapa alladzina, orang-orang, qalu yang berkata siapa alladzin, innallaha, sesungguhnya Allah itu salisu, tiga, alihatu salasatin, artinya tiga ketuhanan. Apa istilah bahasanya itu adalah trinitas. Nah, kalau yang dibahas di sini adalah Nabi Isa, ini sebenarnya berkaitan dengan agama Nasrani, karena yang ada sistem ketuhanan trinitas ini adalah orang-orang Nasrani. Ai ahaduha, artinya salah satunya salasah, artinya salah satu dari salasah, wal akhironi, dan yang akhir kedua itu Isa, Nabi Isa, wa ummuhu, dan ibunya Isa. Jadi kalau trinitas itu kan ada Tuhan Bapa gitu ya, ada Tuhan anu aja di ini aja, pakai itu aja. Aja koyok di Paris. Hati-hati guling. Kita pakai itu. Agak sini lagi, sini. Nah, gitu. Jangan lurus ya, kalau lurus guling itu. Enggak ya. Gitu. Mereka mengatakan dengan konsep tiga Tuhan mereka, innallaha salisu salasah. Yang dimaksud trinitas di situ adalah ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Konsep daripada Pancasila bisa kita lihat ya, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti yang menyusun daripada Pancasila itu ya memang orang-orang Islam. Sekarang negara kita yang sudah lama merdeka, yang perlu kita berdoa setiap saat, jangan sampai lupa sampai umur berapapun ya, nanti justru semakin dewasa kita harus semakin berpegang dengan doa ini apa, kita harus minta sama Allah mudah-mudahan negara ini selalu diberikan pemimpin yang beriman, terutama di saat menjelang pemilu. Nah pada saat itu pengajuan kandidat-kandidat kita minta sama Allah mudah-mudahan nanti yang nyalon presiden semuanya Islam gitu. Kayak sekarang semuanya Islam, enak gitu. Wis sampean benda-bendi wis wong beriman kabeh gitu. Benda-bendi ketikan dadi. Apa-apa. Milih yo gak oleh apa-apa, gak milih yo gak oleh apa-apa. Tapi lek milih iku lumayan, Mbak. Suarane awak dhewe masih yo cilik iku tau metu. Nek dene sampean milih golput, ya gak apa-apa sih, terserah ya kan. Ya milih golput. Wong wis akeh sing milih, tak golput ae. Ya gak apa-apa ya, tapi nek cara kula ya, saya begitu dapat hak untuk ikut pemilu ya waktu itu. Saya itu selalu semangat ya. Duh, pilihan bupati, pilihan presiden mesti semangat. Gak apa-apa, Mas yo gak ono gunane, Mas yo apa lumayan suaraku masih cilik iso tak tokno. Wong kan hak kita ya untuk memilih itu. Nah kembali lagi ya, jadi karena kita mayoritas di negara kita ini Muslim, selalu minta sama Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan
eh, pimpinan negara atau presiden yang beriman. Setidaknya kalau seiman ya kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an untuk untuk tidak memilih pemimpin yang salah ya, yang ciri-cirinya yang sudah disebutkan pada pengajian yang lalu ya. Pemimpin yang seperti apa? Yang suka mentertawakan ibadah, suka meremehkan ibadah, amal soleh. Kalau ada pimpinan yang seperti itu, jangan dipilih. Ya, pertama seiman, yang kedua kriterianya yaitu kalau milih pemimpin ya, kalau milih presiden, yang pertama seiman, kemudian yang kedua apa? Yang kedua dia punya karakter yang baik yang dikatakan di dalam Al-Quran, yang tidak meremehkan ibadah bangsanya, ya, yang bisa menghargai ibadah bangsanya, bisa menghargai kebaikan bangsanya, dan tidak merendahkan agama. Itu wis. Jombo misalnya sampean mene-mene jange-jange nggih moro oleh wong luar, karena pernikahan itu sekarang global nggih. Wong desa oleh bule-bule ya biasa. Nggih kan? Moro-moro sampean mene oleh bule sing nang Amerika kono sing kudu milih presiden, lho kan sing seiman ngono. Yo berarti kriterianya begitu. Nek milih pimpinan, kalau misalkan kita tinggal sebagai minoritas, sebagai seorang muslim, berarti kita ambillah ciri-ciri yang kedua, adalah orang yang tidak meremehkan kebaikan orang lain. Itu karakternya. Nek terpaksa milih sing gak seiman, selagi kita masih tinggal di Indonesia atau di negara yang di situ mayoritas muslim, ya, pasti kandidat presidennya, ya, itu pasti akan sesama muslim, dan ini nggak sulit bagi kita, nggak sulit karena seiman. Tapi misalkan terpaksa harus memilih yang tidak seiman, ciri-ciri ini berarti kita ambil ciri-ciri yang kedua ya, orang itu yang tidak meremehkan orang lain sing gak gampang ngenyek wong liya. Saya lanjutkan ya. Wahum adapun alladzin itu firqotun golongan minan nasoro dari orang-orang Nasrani yang saya sebutkan ya. Jadi yang konsep tiga Tuhan, dan ini sudah sejak lama nih. Kalau orang-orang Yahudi itu mengklaim diri mereka sebagai keturunan Yakub, sementara kalau orang-orang Nasrani itu klaimnya adalah Nabi Isa itu bukan Nabi tapi Tuhan. Ini sudah ketentuan dasar. Semua orang Yahudi pasti seperti itu, semua orang Nasrani pasti seperti itu, karena kitab suci mereka isinya ya begitu. Wa ma min ilahin, dan tidak adapun dari Tuhan itu illa ilahun, kecuali Tuhan wahidun yang satu. Wa illam yantahu, dan apabila tidak menyudahi siapa alladzin amma dari perkara yaquluna yang berkata siapa alladzin pada ma minat taslifi, nyatanya dari konsep trinitas, wa yuwahidu, dan tidak mengakui satu Tuhan siapa alladzin itulah yamassanna layamassanna, maka akan menimpa, maka benar-benar akan menimpa alladzina pada orang-orang kafaru yang kufur siapa alladzin aisabatu, artinya menetapi siapa alladzin al kufri atas kekufurannya, minhum dari alladzin menimpa apa ada pun siksa, alimun yang pedih, mu'limun artinya yang dipedihkan, wahwa adapun adab itu an-naru, neraka. Maka siksa ini adanya di neraka. Jangan sampai kita yang beriman ini gak lapo-lapo ganggu orang yang kita merasa tidak seiman, terus kemudian diganggu secara fisik, dizolimi secara fisik, ya. Pokok yang harus diingat-ingat adalah bahwa
Wa malidh dhalimina min ansor. Nggih, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ini harus diingat-ingat. Jadi kita yang tinggal dalam sebuah negara yang plural, negara kita ada banyak sekali suku, nggak hanya suku, keyakinannya juga banyak sekali. Nah, maka konsep yang harus kita tanamkan di diri kita apa? Setiap kezaliman, ya, tidak ada penolong pada setiap perbuatan zalim. Ketika balasan dari sebuah kezaliman itu diturunkan, nggak akan ada yang bisa nolong. Nggak akan ada yang bisa menolong kita. Maka saking hati-hatine wong biyen nggih, arek cilik-cilik dicekoki buku api neraka, siksa neraka itu. Jadi siksaan bagi orang-orang yang kufur, itu bukan kita yang memberikan, tapi Allah. Jangan sampai seperti perilaku orang-orang Yahudi Zionis, ya. Ini yang yang terjadi sebelum pecah perang di tanggal 7 Oktober kemarin. Seringkali terjadi diskriminasi oleh Yahudi Zionis kepada umat Kristiani, kepada umat Nasrani. Nah, jadi orang-orang Nasrani itu lewat diudahin. Itu terjadi. Itu nggak boleh. Kalau kita beriman, kita Islam, maka tidak boleh melakukan siksaan kepada orang yang tidak seiman dengan kita. Nanti Allah yang kasih balasannya, bukan kita. Apalagi yang seiman. Afala yatubuna, apakah tidak bertaubat siapa alladzin ilallahi kepada Allah. Apa enggak? Niku COD. Sampai anak isik. Sakno wong ngenteni, gak apa-apa wis ndang. Afala yatubuna, apakah tidak bertaubat? Apakah tidak bertaubat siapa? Alladzin ilallahi pada Allah. Wa yastaghfiruna, dan beristighfar siapa alladzin pada Allah. Mimma, dari perkara qalu yang berkata siapa alladzin pada ma. Istifham taubikhin, adapun afala yatubuna itu istifham taubih. Apa ya? Pertanyaan, tapi di sini bukan semacam pertanyaan. Jadi pertanyaan tapi isinya memberikan penegasan gitu. Afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Wallahu, adapun Allah itu ghafurun, maha pengampun, liman, bagi orang taba yang bertaubat siapa man, rahimun, pun maha pengasih bagi hamba yang terpilih. Bihi, dengan man. Mal masihu, tidak ada adapun Nabi Isa Ibnu Maryama yang menjadi putra Maryam itu illa rasulun, kecuali utusan Allah. Mal masih Ibnu Maryama illa rasul. Nabi Isa itu bukan Tuhan, ya. Isa al-Masih bin Maryam itu adalah nabi, rasul. Qad kholat, benar-benar telah lalu. Magot artinya telah lalu, min qablihi, dari sebelumnya al-Masih, siapa ar-rusulu, para utusan. Siapa ar-rusulu, para utusan. Panjang ya, kalau sampai ke Nabi Isa itu jalurnya panjang. Jadi memang dijanjikan oleh Allah di saat memerintahkan malaikat untuk memberikan kabar
mengenai kelahiran Nabi Ishak, itu sudah diberitakan bahwa dari Nabi Ishak ini nantinya akan dilahirkan para nabi yang banyak sekali jumlahnya. Berbeda dengan Nabi Ismail, Nabi Ismail alaihissalam itu memang dipersiapkan beliau menurunkan orang-orang soleh, sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Injil dan Taurat yang lama itu sudah diberitakan bahwa kelak akan lahir seorang nabi akhir zaman dengan ciri-ciri dari Ismailiyah, yang artinya nabi ini lahir bukan di negeri Syam, akan tetapi lahir di Saudi. Karena kalau sifatnya di sini adalah Ismailiyah, berarti lahirnya di Saudi, karena kehidupan Nabi Ismail itu berada di kota Makkah. Qad khalat min qablihi rusul fahuwa, maka adapun Al-Masih itu yumdi, meneruskan siapa Al-Masih, mithlahum, pada sesamanya ar-rusul, walaisa, dan tidak ada siapa Al-Masih itu biilahin sebagai Tuhan, kama za'amu, sebagaimana meyakini siapa alladzin, wa illa, dan apabila tidak menjadi utusan Allah, lamma madha, maka tidak meneruskan siapa Al-Masih pada mislahum. Lima madha, bukan lama ya, lima madha, pada pada apa yang diteruskan itu tadi. Wa ummuhu, dan adapun ibunya Al-Masih itu siddiqotun, sangat jujur. Itu mubalaghotun, artinya sangat, fisidqi, di dalam kejujuran. Orang yang sangat jujur. Karena ada siapa Al-Masih dan ummuhu itu yakulani, makan siapa Al-Masih wa ummuhu at-ta'ama, pada makanan. Ini juga menegaskan tidak bisa Al-Masih wa ummuhu itu disebut sebagai Tuhan, karena keduanya ya makan seperti manusia biasa. Kagoirihima, seperti lainnya Al-Masih wa ummuhu, minal hayawanati, nyatanya dari hewan-hewan. Waman, dan adapun orang itu kana ada siapa man, itu kadzalika sebagaimana kana yakulani ta'am, itulah yakunu tidak ada man itu ilahan, Tuhan, litarkibihi, karena tersusunnya man. Wa dhu'fihi, dan lemahnya man. Wama, dan perkara yang sya'u, yang tumbuh, minhu, dari man, minal bauli, nyatanya dari kencing, wal ghaiti, dan kotoran. Sifat-sifat itu hanya ada pada manusia, dan itu mustahil dimiliki oleh Tuhan. Maka kesalahan besar ketika mereka menyebut bahwa Isa dan ibunya Al-Masih wa ummuhu itu adalah Tuhan. Ungdur, melihatlah engkau, muta'ajiban, dalam keadaan heran, kaifa, dalam keadaan bagaimana, nubayyinu, menjelaskan aku, lahum, bagi alladzin al-ayati, pada ayat-ayat, ala wahdaniyatina, atas sifat tunggalku, Allah yang dimaksud di sini. Sumangdur, kemudian melihatlah engkau, anni, dalam keadaan bagaimana, kaifa, artinya bagaimana, yufakuna, dibelokkan siapa, alladzin. Allah sudah menjelaskan semuanya. Undur kaifa nubayyinu lahumul ayat,
lihatlah apa yang sudah kujelaskan dari petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian lihat lagi bagaimana cara mereka membelokkan fakta. Yusrofuna artinya dibelokkan. Siapa alladzin anil haqqi, dari kebenaran, ma'akiyamil burhani, beserta tegaknya dalil. Beserta tegaknya dalil. Jadi ada banyak ayat yang dipalsukan. Beberapa bahkan tidak benar-benar dipalsukan. Oke, ada satu kisah anak seorang pendeta, dia belajar kitab Taurat, tapi kemudian ada satu lembar yang nggak boleh dibuka. Ketika si anak ini sudah semakin pandai membaca, sama orang tuanya disobek. Semua kitab Taurat di rumahnya, lembaran ini disobek, disembunyikan di peti. Ketika ayahnya meninggal, dibukalah peti itu. Ternyata isinya adalah kebenaran mengenai Rasulullah. Jadi isi daripada Taurat tidak diubah, hanya ayat yang menjelaskan tentang Rasulullah, ayat yang menjelaskan tentang lahirnya Nabi akhir zaman itu disobek, disembunyikan. Karena mengganti firman itu susah ya. Di dalam ilmu sastra itu ada level-levelnya ya. Jadi ada level atasnya balada itu ada hikayat. Hikayat itu adalah satu bentuk cerita yang di dalamnya ada motivasi, ada nilai-nilai dengan tata bahasa yang baik. Dan ini adalah kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab suci. Untuk mengubah itu nggak semua orang bisa. Maka kitab Taurat yang lama itu tidak diubah isinya, tapi disobek ayat yang mengenai Nabi Muhammad SAW. Dibelokkanlah ceritanya menjadi sebuah dongeng dan sebagainya. Kul, mengucapkanlah engkau, ata'buduna, apakah menyembah engkau min dunillahi, dari selain Allah, aywairihi artinya selain Allah, ma pada perkara la yamliku yang tidak memiliki ma, lakum bagimu, dorron pada bahaya, wala naf'an dan pada kemanfaatan. Wallahu adapun Allah itu as-sami'u maha mendengar, bi aqwalikum terhadap ucapan-ucapanmu. Al-alimu pun maha mengetahui bi ahwalikum dengan tingkah-tingkahmu. Wal istifhamu adapun istifham itu lil ingkari, bermakna ingkar. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah.